Tebak tren, kali ini temanya apa mah? Tentang joget nak, tenang aja mama tuh yakin kamu pasti bisa. Soalnya kan anak zaman sekarang punya sindrom TikTok. Itu memuji atau menghina ya? Udah, sekarang kamu fokus buat jadi juara supaya kamu tuh bisa lunasin utang keluarga kita. Kok jadi aku sih tulang punggung keluarganya? Emang dapat duit berapa? Kalau kamu bisa nyelesain, kamu tuh bakal dapat 1 kuadriliun. Buset, 1 miliar aja udah banyak, apalagi 1 kuadriliun. Berapa banyak tuh nolnya? Sekarang kamu harus cepet berangkat ke sekolah supaya kamu bisa mulai tebak trennya. Tebak tren yang pertama, huruf O. Mana cuma tengahnya lagi, huruf depan sama belakangnya nggak ada. Apaan ya? Gue bener-bener nggak tahu. Fel, lo payah banget sih, masa gitu aja nggak tahu? Soalnya gampang banget. Bantuin gue lah, kayak lo kan ketuanya klub dance, jadi lo pasti tahu dong. Semua orang di kota ini juga tahu kali apa jawabannya? Itu artinya gue kudet. Ya ampun. Makanya biasain diri joget TikTok dong. Join klub dance gue aja. Nggak mau nanti gue dihujat kaku. Mending gue tahu cluenya aja kan. Kalau lo masih nggak tahu jawabannya, lo keterlaluan. Ini kan tanda jangan-jangan velocity ya? Kayaknya jangan harap lo jadi juara kalau skill lo cuman kayak gini, Vel. Idih. Tebak tren yang selanjutnya B titik-titik J titik-titik. Kayaknya gue nggak tahu deh ini apa. Masa cuman huruf depannya doang? Vel, gue saranin lo mundurin diri aja soalnya permainan ini bener-bener nggak masuk akal. Maksud lo apa? Lo bayangin aja permainan segampang ini dan kita bisa dapat 1 kuadriliun? Apa iya? Sistem itu kan yang ngatur kota kita. Jadi mana mungkin dia bohong? Gimana sih lo, Ti? Lo nggak tahu aja ya kalau Della ikut sesi yang sebelumnya dan dia metong. Kok bisa? Katanya sih karena dia salah jawab. Itu artinya gue gak bisa salah sedikit pun dan langsung diambil nyawanya. Kalau mau mengundurkan diri sekarang aja masih sempet kok. Gak bisa karena gue harus lunasin utang keluarga gue, Bang Jali. Semoga aja kali ini tuh sistem berbaik hati sama gue. Gak ada hurufnya. Kalau kayak gini terpaksa pencet cluenya kan. Mama bantuin kamu nak, sebut aja cluenya. Cluenya lambat mah. Emangnya ada tren yang mengandung lambat? Walah, jawabannya tuh pakai bahasa Inggris. Jangan-jangan slow-mo ya? Lagian kenapa kamu berat banget sih cuman pencet clue doang? Aku tuh mau dianggap hebat mah. Kalau kita nggak pencet clue kan harusnya duit yang kita dapat lebih banyak. Oh iya nak, sistem tuh masih belum tentuin kamu tuh harus tebak sampai kapan. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat! Jangan-jangan gak selesai-selesai lagi. Feli, ibu udah cari kamu kemana-mana dan ini adalah hot news. Habis ini tebak tren yang terakhir loh. Wah, bener-bener deg-degan. Kalau gitu yang selanjutnya, titik cuma 4 huruf. Aduh, apa itu ya? Gue harus pencet cluenya kan. Kira-kira apa nih? Bisa tahu suara hati atau suara hewan? Menurut gue lebih berguna suara hati nih. Kakak gawat, aku nggak punya uang jadi aku nggak bisa belanja. Yang bener kamu deh. Ya udah kalau gitu kakak kasih uang ya. Kak, yang banyak ya. Kakak gampang banget sih dibohonginnya. Padahal mah aku mau masuk ke dunia malam. Kamu bilang apa barusan deh? Aku bilang kakak baik. Enggak, barusan kan kamu bilang kamu mau masuk ke dunia malam. Padahal kan nggak boleh, kamu masih kecil. Kok kakak bisa tahu isi hati aku sih? Kakak dukun ya? Iya dong, sebentar lagi kakak bakal nelusurin misteri yang ada di luar sana. Bu, maaf ya saya telat. Iya, nggak apa-apa. Lihat aja nih anak bakal aku hukum sesampainya di kelas. Bu, tolong jangan hukum saya, Bu. Iya, tenang aja. Tapi bohong. Uang ibu jatuh tuh, Bu. Nih anak kayaknya sengaja mau ngasih aku uang. Ya udah deh, maafin aja. Ini Bu, udah saya ambilin uang ini bisa ibu pakai buat makan sehari-hari. Makasih ya. Udah mulai berguna nih kekuatan gue. Keisha, karena lo bestie gue satu-satunya, jadi gue bakal kasih tau lo aja kalau gue punya kekuatan bisa lihat isi suara hati seseorang. Yang bener lo, Vel. Kalau gitu pakai kekuatan lo di Tiara dan Della aja. Paling isinya maki-maki gue. Aduh, Feli nggak tahu aja kalau Tiara dan Della menyembunyikan sesuatu tentang si Feli. Maksud lo mereka nyembunyiin apa, Kay? Lo denger suara hati gue tanpa seizin gue ya? Nggak perlu izin juga kali. Bener-bener lancang lo, Vel. Kalau lo bingung, lo lihat aja sendiri isi hati mereka apaan. Idih, kenapa sih tuh anak PMS ya? Tiara Della di mana ya? Jangan-jangan ada di basecamp mereka. Selamat datang di basecamp Tiara Della. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu mereka, Pak. Apakah kamu sudah ada janji? Ya ampun, kayak mau ketemu sama orang penting aja. Mereka memanglah orang penting, jadi kamu harus menghargai mereka. Saya mau ngungkapin rahasia yang disembunyiin sama Tiara. Syuh. Kayaknya nih anak bisa dimanfaatin deh. Pak, masih nggak ngerti. Syuh. Oh iya, silakan masuk. Tapi jangan bilang ya kalau saya yang izinin masuk. Bilang aja kamu menyelinap. Oke lah, aman. Woi, Tiara, Della, keluar sekarang juga. Apa sih, Vel? Tiara tuh lagi tidur. Ya emang kenapa kalau dia lagi tidur? Aduh, jangan-jangan rahasia Tiara udah ketahuan. Si Tiara takut kan sama gue soalnya. Gue harap Feli nggak pernah tahu kalau gue sering ke rumahnya, terutama toilet di ruang tamunya. Lo kenapa? Cepetan pergi, itu Tiara udah bangun. Lihat aja ya kalian. Tadi Tiara sebut toilet rumah gue, tapi memang toilet ini nggak pernah dimasukin sih sama siapapun. Kira-kira apa yang dia sembunyiin di sini? Jangan-jangan selama ini dia menyelinap lagi. Oke, gue bakal tahu kebenarannya dalam 3, 2, 1. Bisa tahu persen suka atau persen benci? Gue nggak mau ngurusin orang yang benci sama gue, mending gue ngurusin persen suka. Mulai hari ini kamu nggak usah jadi anak saya lagi. Kenapa ketawa? Saya serius ini. Persen suka mama ke aku aja 50%. Mana mungkin mama bener-bener usir aku. Astaga, itu kan kekuatan terkutuk. Siapapun yang
memiliki kekuatan itu bakal dapat malapetaka. Mama, zaman sekarang masih percaya gitu-gituan? Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu punya kekuatan itu. Kalau nggak hidup kamu dalam masalah. Nenek. Oke, saatnya ngeliat punya teman-teman. Mulai hari ini Feli bakal pindah kelas ke gudang. Aduh, kasihan banget sih Feli. Dela, lo nggak usah pura-pura deh. Lo tuh nggak suka kan sama gue? Lo itu nggak tahu diuntung ya. Udah syukur gue bela. Feli, seluruh sekolah ini juga tahu kali kalau semua orang tuh terpaksa temenan sama lo. Kita ini cuma ngincar jawaban ujian lo aja buat nyontek. Kalian bener-bener keterlaluan. Woi Fel, lo bisa tahu persen suka ya? Soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Wah, persen suka lo meningkat. Iya, gue jadi suka sama lo karena lo punya kekuatan itu. Itu artinya gue bisa ningkatin punya Tiara dan Dela juga. Bisa. Dan kalau ada yang sampai 100% lo bakal dapat sesuatu. Hah, kira-kira apa tuh? Feli, ibu minta tolong kamu periksain ujian teman-teman kamu ya. Udah, pokoknya ibu percaya sama kamu karena kan kamu ketua kelas. Ini artinya yang kasih nilai saya juga, Bu. Wah, sembari kamu kerjain tugas itu, ibu mau pedal dulu. Apaan sih, Bu Guru manfaatin gue banget. Tapi nggak apa-apa, dengan cara ini gue bisa buat Tiara sama Dela makin suka sama gue. Wah, nilai ujian gue 100. Seumur hidup gue nggak pernah dapat 100 dan baru kali ini kok bisa? Hebat kan? Itu semua karena gue. Mimpi kali lo, kan bukan lo yang meriksa. Oh iya, gue baru ingat kalau dari tadi itu Bu Guru pedel. Berarti bener dong apa kata Feli. Ternyata lo emang ngebantuin kita. Makasih ya, sama-sama. Nggak sabar deh lihat persen suka mereka makin meningkat. Nah, akhirnya mama ketemu sama kamu. Loh, kenapa mama jemput aku? Aku kan belum pulang, Mah. Pokoknya kalau sistem kasih imbalan, kamu jangan pernah buka. Justru itu tujuan aku sekarang, Mah. Kamu lagi berusaha naikin persen suka orang. Aduh, jangan, nanti kamu bisa metong. Mah, udahlah, Mah. Biar aku menentukan hidup aku sendiri. Mama itu terlalu kuno menggunakan kekuatan ini. Kamu itu bandel banget sih diomongin. Feli, Keisha, persen suka lo? Iya, gue udah sepenuhnya suka sama lo dan sekarang lo bisa lihat imbalannya. Kok tiba-tiba banget? Gue kan gak ada ngelakuin apa-apa. Curiga deh gue. Udah, daripada kebanyakan mikir, mending lo lihat dulu. Sebenarnya gue juga penasaran sih imbalan apa yang dimaksud. Oke, gue buka aja deh. Punya jatah tidur atau jatah jalan? Lebih baik jatah jalan kan, jadi gue gak capek. Kamu ini gimana sih kalau jatah jalannya habis? Kamu itu kan gak bisa jalan lagi. Gak apa-apa lah, Mah. Aku jadi punya alasan buat bolos sekolah. Ya ampun, nih anak gak tahu diri banget padahal udah disekolahin 1.000 per bulan. Mahal banget kan? Jatah jalan aku tuh kan banyak banget, Mah, ada 5.000. Itu mah bisa keliling kota ini. Kalau Mama cuma 2. Nganterin aku sampai depan pintu juga udah habis, Mah. Wah, kamu ini anak durhaka ya. Keisha, kita naik gunung yuk. Maksud lo gunung yang ada di belakang sekolah kita itu? Kayaknya gue nggak bisa deh. Kenapa? Oh, gue tahu. Pasti jatah jalan lo dikit kan? Sekarang jatah jalan gue sisa 10. Ini sedikit kan? Ya elah, belum daki gunung aja udah habis itu. Lo beruntungnya dapat banyak banget. Gue iri deh. Gue denger-denger lo punya jatah jalan yang banyak banget. Bagi dong. Oh gah, kalau gitu bagi sama gue aja. Kalian berdua itu kan temenan, jadi udah pasti sekongkol. Jadi seumur hidup gue nggak bakal kasih jatah jalan gue ke kalian. Sombong kali. Di dunia ini nggak cuma lo yang jatah jalannya banyak, Fel. Tahu diri dikit lah. Lihat aja nanti, gue yakin Feli pasti menerima konsekuensinya. Feli, ibu kasih tahu kamu ya, kamu harus tutup mulut kalau jatah jalan kamu tuh banyak. Ya, tapi sayangnya saya udah kasih tahu sama teman-teman, Bu. Tamat riwayatmu. Enggak, Bu, saya masih jalan kok riwayatnya. Kamu tahu sendiri kan kalau Tiara tuh bakal menghalalkan segala cara buat dapetin nomor 1, menggantikan kamu. Saya nggak bakal biarin hal itu terjadi. Ya ampun, tuh orang kasihan banget nggak bisa jalan. Donasi ah. Hah, orang itu ngesot, donasi lagi. Ya ampun, kenapa orang-orang pada kasihan sih? Donasi. Duh, tolong. Keisha, lo ngapain diri di lingkaran itu? Ini adalah tanda kalau gue adalah tawanan Tiara. Astaga, jangan-jangan lo diginiin demi dapetin jatah jalan gue. Mereka emang sampai itu, Vel. Ya udah, kalau gitu gue bakal donasi juga ke lo. Bu, kenapa jatah jalan saya dari tadi loading? Bukan cuma kamu, tapi semua orang juga gitu kok. Oh, apa karena sistemnya error ya? Karena ada seseorang yang membagikan jatah jalannya secara brutal. Waduh, jangan-jangan gara-gara gue lagi. Tapi ibu yakin bukan kamu kok pelakunya. Iya, Bu, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa-apaan? Kenapa tiba-tiba gue pusing banget nih? Aduh, sakit. Ini di mana? Selamat datang di laboratorium gue. Udahlah Tiara, usaha lo tuh bakal percuma karena jatah jalan gue. Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula Pak Satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya, Non, saya bisa bantu apapun yang Non butuhkan. C, Pak, itu artinya bagus kan? Udah Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye-bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya. Lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk.
Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain, Bu. Aduh, apa sih kamu ganggu tidur siang saya aja? Temen saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik, yuk Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di